Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa pelihara Bapak Ibu Saudara bersama saya dari hari demi hari. Tuhan izinkan kita hidup sampai detik ini adalah hari yang terakhir di bulan Januari. Karena Selasa pagi ini tanggal 31 Januari tahun 2023. Luar biasa cintanya Tuhan. Waktu begitu cepat. Dari sejak awal 1 Januari kita memasuki tahun baru 2023. Saat ini sudah 31 hari kita menjalani waktu-waktu yang begitu indah berjalan bersama Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara bersama saya melangkah bersama dengan Tuhan. Maka pentingnya kita minta senantiasa Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Sesuai dengan pujian yang akan saya sampaikan. Nyanyikan buat Tuhan menjadi permohonan kita bersama. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, supaya kita hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Ini bukti nyata. Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Selama sebulan Tuhan menjadi awal pada waktu kita memasuki tahun yang baru 1 Januari 2023. Dan kita akan sama-sama menutup tanggal 31 Januari 2023 dengan pujian Peganglah tangan ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan menjadi awal dan akhir. Kita mengawali Januari 2023 bersama dengan Tuhan. Kita sama-sama akan mengakhiri Januari 2023 hari ini tanggal 31 Januari sampai nanti malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita memasuki besok 1 Februari 2023 bersama dengan Tuhan. Dan kita senantiasa minta sama Tuhan, Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Sebab tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus kita hancur dan jatuh, binasa sia-sia. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, perkara besar akan terjadi. Karena banyak hal yang harus kita jalani di dalam hidup ini, melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan yang sempurna. Senantiasa kita minta, Roh Kudus tuntun hidupku. Sebab Tuhan berfirman dalam Mazmur 51 ayat 13, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu menjadi kerinduan kita. Tidak sedetik pun Roh Kudus tinggalkan kita. Jangan pernah satu detik aja tidak mau. Tapi setiap detik, setiap saat kita melangkah bersama Roh Kudus. Melangkah bersama dengan Tuhan. Karena renungan pada pagi hari ini bicara tentang, maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalanmu akan bersyukur dan memberitakan pujian-pujian untukmu turun-temurun. Puji Tuhan, kita adalah sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai kawanan domba gembalan Tuhan, selalu bersyukur dan menyanyi, memberitakan puji-pujian untuk Tuhan turun-temurun kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat selalu setia memuji Tuhan dengan main gitar. Saya selalu menyanyi dengerin puji-pujian. Berarti sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, bersyukur dan memberitakan puji-pujian untuk Tuhan. Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa rohmu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah namamu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya.
Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran-Mu ya Tuhan, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, kita selalu minta pimpinan Roh Kudus, sebab kita tahu tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Sebab di dunia ini, kata firman Tuhan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara, pemerintah. Di dalam juga ada kuasa-kuasa roh jahat, saudara. Jadi tanpa pimpinan Roh Kudus kita kalah, kita tidak mampu. Contoh di Kisah Rasul pasal 19, para tuan Askewa, saudara, ingin mencoba menggunakan nama Yesus mengusir setan, roh jahat. Nggak bisa, saudara. Dia berkata, saya mau baca Kisah Rasul 19 ayat 15. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ini bukti nyata. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Tanpa Roh Kudus kita kalah. Kita tidak punya kuasa apapun, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Maka pentingnya kita diisi dengan kemuliaan Tuhan apabila kita dipimpin Roh Kudus dan hidup di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi artinya Roh Kudus akan mengajar kita dan mengingatkan kita untuk kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan di sini akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kukatakan kepadamu itu firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita minta sama Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Setiap hari, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Ya Tuhan,
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang sempurna. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Kuduskan hatiku, pikiranku dan mulutku Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ampunilah dosaku, salahku dan kilapku. Sucikanlah hidupku Tuhan. Roh Kudus baru hidupku, supaya aku melangkah di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Masuk ke rencana-Mu yang sempurna. Haleluya. Aku rindu selalu melekat dengan Engkau Bapa. Hatiku selalu bersama-Mu Yesus. Firman-Mu selalu kusimpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya menyebagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Keluarga kita semua diberkati dalam nama Yesus. Senantiasa saya katakan diberkati, ternyata terbukti saya tidak pernah sakit bersama Bapak Ibu. Senantiasa diberkati sama Tuhan. Ini butuh kita berkat Tuhan. Tanpa berkat Tuhan berarti kutuk Tuhan itu tidak bisa. Karena Tuhan itu memang maha kasih sayang memang. Tapi Tuhan juga bisa marah Bapak. Karena Alkitab terkutuk itu ada ayatnya Saudara. Ya, saya ngomong di sini bukan dasar saya ngomong sendiri. Alkitab mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5. Beda dengan ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-5 dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Pasti ada perbedaan dong antara orang yang dekat dengan Tuhan dengan orang fasik. Beda Bapak Ibu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita senantiasa di dalam belas kasihan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Tapi bagi orang fasik, dia tidak mau percaya kepada Tuhan, menyangkal Tuhan melulu, berbuat dosa, berbuat jahat, ya berarti dia dekat sama iblis. Ya, iblis sama Tuhan kan berlawanan, tidak bisa. Tapi bagi kita dalam nama Tuhan Yesus adalah anak yang dicinta sama Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Mazmur pasal 79. Haleluya. Puji Tuhan. Senantiasa kita lapar hauskan firman Tuhan. Diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dengan tema, maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur dan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Amin. Malaikat itu, mari kita baca. Tertulis di mana kalimat itu? Ada ayatnya Bapak Ibu. Saya mau baca. Mazmur 79 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf, ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang Kau kasih kepada binatang-binatang liar di bumi.
Mereka menumpahkan darah orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain yang mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran tangan lenganmu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Ayat 13 yang terakhir. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur 79 ayat 1-13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini di ayat 13. Maka kami umatmu dan kawanan domba gembala. Amin. Kita masuk di dalam kawanan domba penggembalaan dari Tuhan. Yaitu sudah saya terangkan kemarin. Asal kita menjadi dombanya Tuhan. Jangan menjadi kambing. Kalau menjadi kambing di luar itu orang fasik. Tapi menjadi domba yang digembalakan Tuhan. Ia harus selalu ikut Tuhan dengan setia. Karena kalau tidak ikut dengan setia menjadi orang fasik. Inilah contoh orang Kristen yang hidupnya tidak benar. Yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan akan mengalami antikris, Bapak Ibu. Contoh, di ayat 1 sudah dikatakan tuh. Masa-masa antikris terjadi, saudara. Ini baca. Di Mazmur 79 ayat 1 saja ini. 1 dan 2. Ini bicara antikris nih, saudara. Ya. Karena tertulis, saya mau baca. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Nanti Yerusalem bangsa Israel ini akan hancur, kalah, saudara. Masa-masa antikris terjadi. Di ayat yang kedua, mereka memberikan mayat hamba-hambamu ini orang Israel nanti akan terjadi. Karena mereka itu tidak percaya kepada Yesus, tidak mengakui Mesias. Sebagai makanan kepada burung di udara, daging orang ini kau kasih kepada binatang liar, akan terjadi. Seperti contoh, saudara. Jadi nanti antikris ini akan menduduki bait Allah Kudus yang ada di Yerusalem. Tertulis pula di dalam kitab Wahyu yang saya pernah terangkan. Ya, Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengkurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci. 42 loh, kota suci itu Yerusalem. Akan terjadi, saudara. Makanya pentingnya kita nih dari saat ini menjadi domba, kawanan domba yang dikembalikan sama Tuhan. Mau ikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Sudah sering saya katakan loh Bapak Ibu. Ya, nanti akan terjadi masa-masa penyiksaan gawat, saudara. Ya, akan yang sudah saya bacakan itu dalam Matius 24 ayat 21. Saya ulangi lagi, Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini tertulis Yesus dia bicara di Injil Matius. Dan ternyata Daud sudah bicara juga, sudah didapat nubuatan di Mazmur 79. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu. Tanah milikmu ya Yerusalem itu, tanah suci. Menjadi menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, nanti hancur, saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan kalau kita dari saat ini sudah membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Maka senantiasa kita minta Tuhan, Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Sebagai terakhir, saya mau bacakan ayat di dalam kitab Galatia pasal 5. Coba saudara, supaya kita minta dipimpin Roh Kudus. Di Galatia pasal 5, 16 dan 25. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Jujur, kita kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus kan ingatkan kita kepada firman Tuhan. Berarti kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, berarti kita tidak berjalan dalam firman Tuhan. Hidup di dalam daging yang mendominasi dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan daging tidak mau baca firman Allah, hidupnya tidak mau dekat dengan Tuhan, hidupnya main-main dengan dosa, menjadi orang fasik nanti. Dan nanti masuk di dalam masa antikristus, tribulation, sengsara selama-lamanya. Tapi bagi kita, Roh Kudus kan menuntun kita, karena kita menjadi kawanan domba. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan turun-temurun, karena kita menjadi kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, haleluya. Amin. Puji Tuhan.